Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya hadir juga ya teman kita yang istrinya barusan melahirkan Persia kalau tidak salah. Masya Allah. Selamat ya sudah melahirkan anaknya, keturunan Pakistan. Apa itu? Bapaknya iblis, ibunya setan. Selamat ya Mas. Gaya tak ben lucu gaya ta? Gaya. Jeblek, urung bisa banyol. Wah, itu Mas, bengi tadarus sampai yang ini loh. Lagi bar. Loh, tadarus? Ya, ini kan malam yang ke-29. Wah, berarti besok itu tadarusnya gak ada tantekno saiki. Bontek no. Rong ikro entek sedina iki. Ikro. Ikro. Isonya lagi ikro. Dek ikra. Wah, hari ini jamanya sangat luar biasa yang membuat kita hidup 2 tahun. Iya, siapa di kan program ini? Telkom, yeay. Majelis Taklim Telkom Group. Kalau ibu-ibu keplok-keplok tepuk tangannya enak. Santai plak. Bapak bawa suaranya keluntung. Serasa bapak terong. Wah, ini karyawan Telkom. Lah ini apa ini tidaknya? Kat mau guyang-guyang begini ya Allah, Cik Ayu nih kok lah Ayu aku bojoku. Aku menyesal sudah menikahi bojoku katanya gitu tadi. Oh, Pak. Pak siapa namanya Pak siapa? Bapak Musa ini kakaknya Harun ya? Siap. Iya. Sekti wong Musa. Nah, karena memang pas di episode yang ke-29 anaknya cowok ya? Cewek cowok? Cowok. Oh, cowok. Namanya kasih nama yang bagus. Apa? Anakku tak kasih nama Rekli Pitunov. Wah, apa artinya? Rebu Kliwon Pitu November. Jadi cuma aku jenenge luar negeri lah kok. Artinya Jawa. Jonathan apa? Brojol karena kemacetan. PT Newtek Integrasi merupakan bagian dari Telkom Group, berfokus sebagai sistem integrator dan information and communication technology. Jadi ada produk dan juga solusi unggulan, di antaranya adalah automatic fare collection, smart parking system, alhamdulillah, self service kios atau vending machine. Asik. Ya, benar ya? Weh. Dan terakhir ada artificial intelligence. Abi. Ngisari. Dengan solusi John Erisal. Dengan solusi terintegrasi dan terpadu bersama Newtek menuju Smart City. Wah, api macamnya dipastikan. Bagus. Tahun ngarep Inggris saja lebih kalah Inggris sama ini. Lancar, ketoknya aku perlu praise lagi ben lancar. Bagian lu? Iya. Nah, kalau kamu masih belum mengetahui BBM yang tepat untuk kendaraan kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain itu dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Yuk, download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Ya sudahlah, tidak usah kita menunda-menunda. Ya, karena memang jamaah-jamaah ini sudah tidak sabar untuk langsung bertatap muka dengan... Loh, masa muka ditatap? Apa? Temanya apa, Mbak? Temanya, Dek, bagus perencanaan separuh kehidupan. Bagus perencanaan separuh kehidupan. Ini masih... Jadi kita harus planning. Oh, perencanaannya bagus. Planningnya harus bagus. Kita merencanakan harus bagus, itu sudah mencapai setengah kehidupan.
Oh, kalau planningnya bagus. Planningnya bagus. Bagaimana dengan Anda, Dokter TB? Setengah kehidupan koyo kelingan lahirku. Lo kok iso? Jadi pas mbokku lahir tengah sawah ada bedek banter, der aku metu separuh. Jerut. Set. Aku Terus? harus tinggal. Itu dalam keadaan bayi. Dalam keadaan bayi? Tinggal. Bayi apa? Bayi apa? Kayak nyambik rumah aku. Lah kok bedek nih, der. Kowe kaget mencolot metu. Mencolot wae. metu. Aku wedi terus mlebune. Jadi gini bedek sing Oh iya, satu sih. oh mbokku perencanaannya ceritanakan. kurang baik. Perencanaannya berarti. kurang baik. Kurang baik, Kehidupan. kurang baik. Setengah Planningnya kehidupan. kurang pas. Benar. Kalau yang satu ini perencanaannya pasti pas. Pasti pas. Pas. Dan kehidupannya pasti Pas. pas. Yang setengah apanya? Istrinya. Langsung saja kalau begitu kita panggil bersama Gus Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Al-ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah JTV baik yang di rumah maupun di studio yang berbahagia. Yang studio dari mana ini? Majelis Taklim Telkom Group. Beli Baskom di Kota Baru. Cakep. Hai orang Telkom, I love you. Kalau kamu nggak bisa bikin pantun, nggak dikasih uang saku. Nah, harus bisa bikin pantun. Ayo. Ayo. Wah, oleh maneh. Mini Ayo, wis ayo. oleh mini Ayo, bengi. olah. Beli Baskom ke Surabaya. Cakep. Telkom, kapan THR-nya? Masuk. Masuk. Ayo. 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 Kowe kuwi. Apa? Lola. Masa Beli Baskom di Pasar Legi. Cakep. cakep. Telkom tahun depan acara sahur bareng Gus Miftah lagi dong. Ngarep. Nada. Dah. Adik TB, anakmu Herlan Darwis. Apa nih, Apa nih? Lahir ning dalan Modaryo wis. Kita hari ini akan berbicara tentang bagus perencanaan. Ada sebuah dalil yang bunyinya begini, husnut tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan merupakan separuh dari kehidupan. Kelemahan kita itu kadang-kadang satu ya. Kehidupan kita itu tidak pernah kita rencanakan dengan baik. Padahal kalau kita melihat Rasulullah, visi misinya itu sangat-sangat revolusioner, sangat visioner. Bagaimana kemudian ajaran Rasulullah saat itu terbukti hari ini. Contoh begini yang paling gampang. Kenapa kalau zakat fitrah itu waktunya lebih pendek, zakat fitrah itu boleh dilakukan di detik-detik akhir menjelang Idul Fitri. Karena yang menjadi bahan untuk zakat itu beras. Yang lebih gampang untuk dikelola. Bandingkan dengan kenapa ketika Idul Kurban datang, itu penyembelihan hewan kurban tidak dijadikan hanya 1 hari. Tetapi Yaumul Udhiyat, tanggal 10 plus Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13. Kebayang nggak? Kalau seandainya kurban itu hanya dilakukan dalam waktu sehari. Betapa orang numpuk daging padahal mereka nggak punya kulkas. Maka kemudian, visionernya Kanjeng Nabi dibuat beberapa hari. Sehingga kemudian apa? Tanggal 10 dagingnya habis, baru motong lagi tanggal 11, 12, 13. Sehingga apa? Nggak ada yang mubadir. Lagi. Kenapa kemudian orang ibadah haji itu melempar jumrohnya dibagi sekian waktu? Enggak di waktu yang bersamaan. Rasulullah sudah berpikir jauh hari sebelumnya bahwa besok satu saat Islam akan besar, yang melaksanakan ibadah haji akan banyak. Maka kalau sampai dilakukan hanya dalam satu waktu, kredit dan terjadi banyak korban. Contohnya ketika kemudian beberapa tahun yang lalu terjadi insiden antara pintu keluar dan pintu masuk melalui tempat yang sama. Yang terjadi apa? Banyak yang meninggal dunia. Ini menunjukkan apa? Bahwa hidup itu perlu direncanakan. Bahwa hidup itu perlu diatur. Maka dikatakan husnut tadbir, bagus dari perencanaan, nisful ma'isah, sebagus dari separuh dari kehidupan. Kadang-kadang kita bikin anak aja nggak pernah ngatur, Nduk.
Nggih. Suami istri babet, istrinya bilang, "Pah, aku hamil." "Hah? Jadi?" Gitu. Istrinya meteng kaget gitu loh. Begitu melahirkan kaget lagi, kenapa? Nggak punya biaya. Orangnya juga datang. Ya wajahnya agak kebingungan. Ya kamu itu kok Ya itu. kamu. Moro-moro lahir. Moro-moro lahir. Loh, lek kula jelas gak bingung. Kenapa? Pakai BPJS. Maka saya selalu membiasakan apa? Kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Ya kan? Banyak orang kemudian apa? Gagap ketika menghadapi sebuah persoalan. Kenapa? Karena tidak pernah direncanakan jauh hari. Mungkin rencanamu belum bisa berhasil. Tapi kita bisa evaluasi. Kalau tujuanmu belum berhasil, jangan rubah tujuannya, tapi rubah caranya. Wong Telkom, rungokno kupingmu. Pakai hitam-hitam semuanya. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan, kain kafan putih tapi menakutkan. Hai. Hantu. Tapi cocok loh, ibu-ibunya jilbabnya sesuai sama busana Ka'bah. Iya. Coklat, cocok dan melekat. Iya. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Kamu pernah kok? Apa buktinya hitam lebih menyenangkan daripada putih? Putih. Kenapa? Buktinya adalah tai larat lebih menyenangkan daripada panu. Kita akan kembali sesaat lagi. Masih dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Mbok ya keplok-keplok sing nang ngarep iki. Terlalu terpesona ngelihat Abang Miftah. Pelit tepuk tangan. Oke, yang paling pasti jangan lupa New Tech Integrasi itu bagian dari Telkom Group ya. Jadi fokusnya sebagai sistem integrator dalam information and communication teknologi. Kalau zaman sekarang rumah itu kan pada smart home gitu kan. Jadi rumahnya dibikin yang pinter, nggak perlu harus membeli penthouse lagi ya. Tapi cukup merubah rumah kita dengan smart city nih. Jadi menuju yang namanya Surabaya itu kalau bisa rumahnya jadi kayak serba apa ya mas, otomatik lah. Otomatik. Gitu loh. Automate Fair Collection, Smart Parking System, Self Service Kiosk atau vending machine, dan juga Artificial Intelligence tentunya dengan solusi terintegrasi dan terpadu bersama dengan New Tech. Apa ya orang Telkom menuju? Kok gak ero iki lho, wong produknya Telkom dhewe. KW kayaknya KW. Menuju. Maaf. Menuju Smart City. Terlalu terkesima dengan apa? Iya. Jadi omongannya janda gak dirungokno ketahuan. Iya. Mas TB? Arek-arek. Oke. Sebentar lagi kan lebaran. Betul. Mudik dong, mudik. Mudik. Kamu mudik kemana? Aku mudik ke Jogja. Duh, rumah Kamu siapa? kemana? Aku di Surabaya gak ada bojo kan? Aku mudik ke hatimu. Oh, lambemu. Kalau mau mudik ke hatimu nggak perlu pakai BBM sing apik. Berarti gawe apa? Gaya apa? Nah, nek mudik ke kota-kota lain, baru pilih BBM yang bisa merawat kendaraan. Cakep. Bingung? Bingung. Pilih BBM apa? Bingung? Bingung. Jangan bingung. Kenapa? Langsung saja download aplikasi My Pertamina. Ada hadiah menarik, bisa mendapatkan poin yang bisa ditukar hadiah. Masya Allah. Terus Nah, dapat terus apa lagi? Juga meningkatkan transaksi, otomatis kita bisa mendapatkan poin yang bisa digunakan untuk hadiah menarik. Masya Allah. Kalau gitu, yuk download aplikasi My My Pertamina Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Mbak. Kurang. Kurang. Mbak, mas. Ada janda sukanya menjajal. Cakep. Saatnya kita sambut Bang Joni Eriza. Asik. Beli
balon, minumnya susu. Cakep. Ada Bang John dari Pekanbaru. Yeay. Jadi pemirsa, Bang John dari Jani kawan Gus Miftah lama. Tapi tepatnya beliau di Pekanbaru dan di Jakarta, Gus Miftah di Jogja dan di Jakarta. Jadi jarang ketemu. Tapi walaupun jarang ketemu, Bang John ini seperti usus. Kenapa nih Kuba? Jauh di mata, dekat di hati. Coba kamu kembali Bang John dulu. Ayo. Gombal. Ayo, kembali dulu. Gombal, Ayo. gombal. Oke, siap. Gimana? Ada balon dimakan pitik. Cakep. Asik. Ayo, apa? Bang Jan, nyuwun duit. Tujuh poin. Engkau segmen berikutnya. Kalau mulai naku bebe. Bacon duwe. Asik. Balas. Kamu kita. Ayo Bang Jan, balas Bang Jan. Satu ya. Dua. Bang Sini. Bang John, nanti saya transfer ya, Bang. Podo kirene. Bang John sehat, Bang John. Alhamdulillah. Ini dari Pekanbaru dari Jakarta ini. Di Jakarta. Ini gimana kabar selama bulan puasa ini? Masih puasa kan? Iya masih dong. Kita puasa terus. Kalau saya nggak pernah mau berbuka dengan yang manis, Bang. Saya lebih suka berbuka dengan yang jelek. Loh, kok bisa, Pak? Karena kalau semuanya berbuka dengan yang manis, yang nemenin mereka puasa siapa? Kasihan. Yang nemenin kamu buka puasa siapa? Kan kamu jelek. Tapi Nanda jangan berbuka dengan yang manis, tapi berbuka dengan keluarga. Kok bisa, Karena Bang? yang manis belum tentu mau dijak berkeluarga. Iya. Ambil yang udah pasti dulu Gus ya. Ah, yang pasti. Kalau Bang John berbuka dengan yang pasti. Dengan Kalau yang manis pasti. belum tentu pasti. Pasti. Tapi yang biasanya kena penyakit gula itu cewek. Kok bisa, Pak? Karena terlalu banyak makan janji manis. Nah, ngomong soal perencanaan, Bang John ini kenapa saya hadirkan? Ini orang yang mempunyai perencanaan yang luar biasa. Beliau begitu banyak jabatannya di DPR. Dari komisi 11 hari ini ke komisi 6. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dapat masa- komisi 6%. Alhamdulillah. Komisi 6. Oh, Komisi 6 itu relasinya BUMN, Enggak relasinya dapat, Telkom. maksudnya kita dapat komisi 6% itu enggak. Ora. Wah, enggak situ Bang, alhamdulillah. biar mereka tahu dulu Bang, komisi 6 itu isinya apa sih Bang? Iya. Komisi 6 itu salah satu komisi yang ada di DPR bermitra dengan BUMN. Termasuk Telkom, termasuk Pertamina. Kemudian dengan Menteri Perdagangan yang sampai sekarang masih urusan minyak goreng kan? Iya. Nah, dengan Kementerian BKPM. BPKPM. Nah, kemudian juga dengan Menteri BUMN. Koperasi dan UMKM. Oke. Ini bulan puasa itu seharusnya yang diturunkan bukan suara toa, tapi harga minyak goreng. Setuju Bu-ibu? Setuju. Sarannya direbus saja. Dikukus. Direbus saja. Jadi besok kalau pengen bikin geprek, bukan geprek goreng, ayam Kenapa? goreng, tapi ayam rebus. Digeprek nyonyor cangkem. Masa gawe peyek direbus mana yo. Bleder kabeh. Lah tugas-tugas dari komisi 6 itu apa aja Bang? Ya, tugas DPR itu kan ada 3 ya. Tugas pokoknya ya. Ya pertama membuat undang-undang legislasi, kemudian mengawasi ini loh, BUMN, mengawasi kegiatan eksekutif itu yang saya sebut mitra tadi. Kemudian yang ketiga dalam urusan anggaran. Budgeting ya. Ya, budgeting. Oh, jadi ada fungsi budgetingnya. Budgeting. Makanya ini Telkom sama Pertamina kita kasih applause. Plus, Masya Allah. Support acara-acara bermanfaat. Tahun kemarin saja Bang John belum hadir ke sini masih bertahan kok. Berarti tahun depan tambah bertahan. Kalau sampai nggak bertahan ya berarti komisi 6 gagal. Nah, ini kan biasanya orang kalau masuk bulan Syawal, Bang, Ramadan lah, dan kemudian masuk Idul Fitri itu kan biasanya orang itu banyak yang over budgeting, Bang. Yang nggak ada diada-adakan kan, kemudian malah Lebaran malah suasananya penuh dengan suasana duka. Kenapa? Karena ditagih debt kolektor. Jadi yang datang tidak silaturahmi, Bang, tapi karena nagih gitu loh. Lah sebenarnya perencanaan keuangan yang bagus untuk masyarakat di bulan puasa, di bulan Syawal itu bagaimana sih, Bang, kalau menurut Bang John?
Ya tentu secara umum saja kita lihat sesuatu itu harus direncanakan seperti Gus bilang tadi lah. Rasulullah merencanakan sesuatu itu dengan apik. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita dalam hal penerimaan. Kaitan dengan negara juga gitu. Kan selalu juga penerimaan dicocokkan dengan pengeluaran. Namun di negara agak beda. Di negara itu kita menganut sistem defisit. Jadi antara belanja sama penerimaan itu ada defisitnya. Dulu undang-undang menjelaskan itu 3% boleh. Tapi karena pandemi sekarang sudah sampai lebih dari 3%. Ini defisit sekarang berapa, Bang? Sekarang ini sudah turun dari hampir 7%, sekarang tinggal 5,6%. Nah mudah-mudahan tahun depan ini 2023 bisa turun sesuai target pemerintah menjadi 3% kembali. 3%. Nah itu negara, tapi kalau kita, nah khususnya menghadapi Lebaran itu betul-betul ditotop bagaimana penerimaan kita itu cocok dengan pengeluaran, sehingga tidak didatangi oleh debt collector. Gitu. Informasi saja ibu-ibu, kalau besok mau ada debt collector datang gampang. Tolong bikin tulisan di depan rumah seperti itu. Tulis saja lagi isolasi mandiri. Nggak akan datang. Nggak akan datang itu pasti. Best solution. Best solution. Karena orang punya utang itu kadang takutnya tidak dengan debt collector, tapi apa? dengan kalender. Waduh, tanggal 25 gitu. Iya. Nah, Ramadan tahun ini, Bang, ini tingkat belanja masyarakat sudah normal belum sih dibandingkan sebelum pandemi? Ya, jadi kalau sebelum pandemi itu kan kita lihat pertumbuhan ekonomi kita cukup baik ya. Rata-rata 5%, bahkan 5,0 sekian ya. Namun begitu pandemi kan itu drop jauh. Ya. Nah, revenue atau penerimaan masyarakat di berbagai bidang itu drop. Kemudian usaha-usaha juga drop. UMKM terutama kan kena dampak yang luar biasa. Nah, makanya kita di DPR itu mendorong betul bagaimana insentif-insentif yang bentuknya bantuan langsung itu dikasih oleh pemerintah. Sebenarnya kalau kita boleh tahu, Bang, insentif apa sih yang ada dari pemerintah? Ya. Kan banyak lain nggak tahu, Bang. Ah, itu banyak memang. Jadi ada insentif yang bantuan langsung tunai misalnya. Kemudian ada bantuan sembako. Kemudian listrik. Listrik untuk 450 itu kan digratiskan beberapa waktu. Oke. Nah, kemudian ada juga gaji yang batas 5 juta ke atas dapat bantuan lagi dalam bentuk tunai. 5 juta ke atas masih dapat bantuan? Bukan, 5 juta maksimal. Oh, maksimal. Ke bawah. Maksimal. Saya kaget, Bang. Mau mereka 5 juta ke bawah aja nggak dapat. Nggak dapat. TB sama Yudo itu di mana-mana kalau mereka diundang. Ini kan mereka dagelan, Bang. Kalau wayangan, kemantenan, mereka bisa dipakai, Bang, untuk isa-isa gelas, cuci piring. Mereka ini rata-rata, Bu, biasanya bayarannya bukan pakai rupiah, pakai tapi apa, pakai mata uang Jepang, yen. Nah, yen ada anggaran ya dibayar, yen nggak ada ya nggak dibayar gitu. Apalagi TB kelihatan banget kan wajahnya orang susah gitu. Nah, itu sebenarnya bantuan dan insentif itu untuk siapa? Nah, jadi supaya gini, nggak salah sasaran. Ya, jadi untuk tumbuh ekonomi itu kan ada 4 faktor itu. Pertama, belanja masyarakat. Belanja masyarakat. Itu porsinya kira-kira di atas 50%. Oke. 50-60%. Kemudian belanja pemerintah. Pemerintah proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah itu. Kemudian juga investasi. Investasi. Nah, investasi yang masuk kan. Nah, kemudian juga ekspor. Nah, 3 komponen yang di belakang, ekspor, investasi, kemudian yang berkaitan dengan belanja masyarakat kan drop itu. Satu-satunya yang diandalkan adalah belanja pemerintah pada saat pandemi. Makanya pemerintah perlu banyak masukan. Sementara pendapatan utama dari pajak 70% itu drop kan karena usaha kan mandek semua. Mandek semua. Nah, makanya ditambah porsi defisitnya. Melebihi 3% waktu itu. Itu sesuai aturan lah, undang-undang yang kita buat bersama pemerintah. Dan itu masih aman negara kayak gitu, Bang? Nah, kalau aman nggak amannya itu tentu itu dilihat dalam kondisi yang lebih luas. Jadi kalau sekarang kan hampir 7.000 triliun itu. Utangnya ya? Utangnya. Bayang no, Be. Hutang negara 7.000 triliun. Kue ra mumet loh, Be, pemerintah. Masa kue mau bayar rumah sakitnya mumet, Be, tak kandani itu loh. Boten mumet perkara utang kali, Pak. Apa? Mumet perkara apa? Sedih. Sedih apa? Sedih apa?
kurang 1 hari nih. Kurang 1 hari aku harus berpisah Dengan siapa? dengan konco-konco Telkom yang selalu memberikan saya kehidupan di sebelum mencapai Hari Raya Idul Fitri. Rasanya kayak gimana gitu, Bang? Jelas Telkom, the word in your hand. Saya nanti akan bertanya kepada Bang John bagaimana ngatur duit yang baik. Katakanlah kita sebulan punya penghasilan 10 juta. Bagaimana supaya kita masih bisa makan, tapi juga masih bisa nabung. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini masih dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Barakallah. Nah, ini kan masyarakat itu banyak, Bang. Kadang-kadang kita kerja sebulan habis seminggu. Iya. Gitu kan. Itu kan menurut saya sebenarnya bukan masalah gajinya kecil, tapi karena perencanaannya kurang baik. Apalagi kemudian kalau gaji hanya untuk mengikuti gaya hidup. Kemarin saya udah bilang tuh sama TB, bedakan antara miskin dengan sederhana. Sederhana itu gaya hidup, miskin itu kondisi hidup. Nah, kalau seseorang, Bang, seandainya punya gaji atau pemasukan income lah 10 juta. Menurut Bang John, 10 juta ini untuk apa saja? Nah, supaya Bisa nabung. cukup lah gitu loh, bisa nabung macam itu bagaimana? Yang jelas nggak nambah istri kan ya. Wah. Kalau saya itu kurang sepakat. Karena ada peribahasa yang mengatakan kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Sebentar, betul apa salah, Bu? Salah. Itulah pemirsa. Cowok selalu salah di mata cewek. Istri yang baik siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Itu gimana, Bang? Gimana perencanaannya? Jadi tadi gue sudah singgung ya, lifestyle gitu. Hidup kita ya sesuai dengan apa yang kita punya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Iya. Kan? Ono cecak muntal cagak. Iya. Jadi kalau dengan kondisi seperti itu sangat relatif jawabnya, tapi poinnya adalah jangan sampai besar pasak daripada tiang. Karena kita mengikuti lifestyle. Handphone saja misalnya. Hari ini model ini, tahun depan adalah model terus. Kalau kita ikutin, handphone saya pecah-pecah nih Gus, masih pakai terus. Kalau seorang John Erizal HP-nya pecah-pecah itu biasanya Sumaker. Sugih macak kiri. Kalau TB ini jelas kir masu. Kiri macak sugih. Saya nggak terlalu memperhatikan masalah barang kebutuhan tiap bulan itu, Gus. Kenapa? Kalau kebutuhan pokok itu ya sedikit lah. Barang juga sedikit. Yang paling besar tuh dana kenakalan. Sing sacet masih. Info. Itu kenapa dengan lifestyle, Bang? Iya, lifestyle kan kita selalu ikut model, ikut pola-pola. Apa-apa harus branded gitu. Kita jangan ngukur baju dengan badan orang lain. Nah, jangan pernah ngukur baju dengan ukuran baju orang lain. Ya, orang lain XL lah kok. Badan kamu S kok, kamu beli sempak XL. Ya, melotrok. Gondal gandul. Jangan mengukur nomor sepatu orang dengan nomor sepatu kita atau sebaliknya. Satu, betul. Terus apa lagi, Bang? Nah, kemudian tentu kita harus sadar betul bahwa dalam konteks berusaha, apapun bentuk usahanya itu kita harus punya rencana yang pasti. Nah, rencana itu disesuaikan dengan kemampuan yang ada juga. Gitu. Jadi jangan sampai contoh dengan kredit card misalnya. Kalau kita punya kredit card biasanya lalai kan, kita tidak punya perencanaan. Orang mikirnya kredit card itu seolah-olah debit. Iya, betul. Nah, kondisi seperti itu biasanya membuat kita lalai. Nah, hal-hal ini yang harus kita jaga gitu. Nah, sekarang lagi tren juga orang ikut-ikutan investasi di berbagai macam nih. Kita singgung, ada investasi bodong dan nah itu tren kan. Dan kita membahas juga beberapa waktu yang lalu itu menarik. Saya melihat tren ini selalu karena kita di Indonesia ini kan berkomunitas, berkelompok. Jadi kalau ada kelompok misalnya Gus berbuat sesuatu itu banyak yang ikut gitu. Gus ada trennya kemana banyak yang ikut. Nah ini yang membuat lifestyle kita berubah gitu. Nanti misalnya Mbak
Mbak Nanda pakai tas Chanel, yang lain ikut. Kadang maksa jangan diri. Oh, terus gimana Kamu Pak? pakai kresek saja. Oh, berarti ngikut-ngikut. Saya janda, semua ibu-ibu ini ngikut. Ngarang aja. Janda berjamaah. Janda jajak. Nah, Lifestyle. jadi barang-barang berharga itu selalu menjadi ikutan. Nah, ini yang harus dijaga oleh setiap rumah tangga gitu. Oke. Apalagi kalau mau masuk bulan Syawal gini Bu ya. Ya Allah, di mana-mana minta maaf. Masuk ATM, mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Tidak cukup. Telepon, mohon maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. cukup. Di mana-mana minta maaf. Nanda mau ketemu sama orang keren nih, mau tanya apa kamu? Kalau sudah itu terlanjur bagaimana memperbaikinya? Nah, cerdas. Cerdas. Mas kawin ya? Yeay. Mas Kak. Bagaimana Pak kalau sudah terlanjur itu cara Halo, melu-melu, wis takon kene kok. Nanda ya. Takon kene kok. Ibu-ibu tahu mas kawin apa yang paling tidak suka sama perempuan? Mas kawin lagi. Nah, jadi kalau sudah terbiasa, nah itu memang kita perlu banyak taklim seperti ini ya. Itu yang penting. Sering dengerin food-foodnya Gus Miftah. Gus Miftah. Kemudian karena merubah kebiasaan itu sangat sulit memang. Jadi kita betul-betul harus melihat, kita sadari bahwa kondisi kita ini di titik A kata. Kita jangan pergi sampai ke titik Z misalnya atau B dan seterusnya. Nah, titik itulah yang menjadi poin kita. Tapi memang hal ini tidak mudah. Ada juga joking gitu ya. Iya. Pengeluaran jangan dikurangi, tapi pendapatan yang harus ditingkatkan. Tambahin. Iya. Nah, jadi tapi kalau pengeluaran itu tadi hanya mengejar lifestyle supaya dibilang hebat, dibilang cantik, dibilang keren, dibilang nggak ketinggalan zaman, dibilang milenial, kita ngikut yang seperti itu, sementara kapasitas kita tidak di situ. Jadi sebenarnya bukan masalah barangnya Bang, tapi value-nya ya? Iya, betul itu Gus, betul sekali. Tuh, dandanin dong. Coba saya mau tanya sama Bapak. Ini test case ini, soal perencanaan. Kalau Anda disuruh milih mana? Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Cantik? Cantik tidak soleha. Nanti dulu, cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Oh, Cantik dan tidak soleha. Cantik dan solehah. Inilah jawaban yang aneh. Cantik dan soleha. Pilihannya dua, cantik tidak solehah dan jelek tapi solehah. Lah yang dipilih cantik dan solehah, sing takon sopo? Ini artinya apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Iya. Nek sampean pengen jawab ngono ngene, Pak. Jawaban A dan B benar semua. Hidup itu harus sesuai faktanya, bukan sesuai ekspektasinya. Kalau mau ekspektasi, laki-laki itu maunya Fatimah. Napa nih, Pak? Istri 4 satu rumah. Iya. Tapi faktanya istiqomah. Napa nih, Pak? Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Pasti kita milih yang tidak ada. Itu berarti apa? Kita melihat ekspektasinya. Maunya ya cantik, solekah. Kalau saya dulu cantik walaupun tidak solekah, kayak saya marah. Tapi kan fakta, Kiai, kita bilang gitu. Maksud kamu apa? Berarti kamu mementingkan cantiknya? Bukan, Kiai. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik belum solekah, kewajiban saya menjadikan istri saya solekah. Tapi kalau istri saya solekah, jelek wajahnya, mohon maaf, Kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Perempuan sekarang dilawan. Nya kalau kopling keluru rating. Cakep. Reso nyanding mergo kalah glowing. Gak bersinar. Pada kan ibu-ibu itu coba, alisnya celurit. Wow. Jadi kalau tingkat konsumerisme orang Indonesia hari ini separah apa sih, Bang? Jadi tadi kembali ya sedikit lagi. Jadi tadi 4 faktor kan, 4 faktor biar ekonomi tumbuh ya. Nah, sehingga waktu kondisi pandemi itu faktor yang bisa menguat hanyalah belanja pemerintah. Karena yang lain kan drop, masyarakat drop, investasi drop, kemudian ekspor drop. Nah, belanja pemerintah ini yang kita dorong pemerintah untuk spending ke hal-hal yang betul-betul produktif dan bisa padat karya. Nah, kemudian juga memberi insentif langsung biar daya beli naik. Ini yang membuat
pertumbuhan ekonomi kita tidak jatuh-jatuh amat dibanding negara lain. Kita alhamdulillah kemarin itu masih tumbuh di 3,6%. 3,6 ya? Ya, tapi itu kan dari bottom, dari bawah betul kan. Ya. Nah, jadi dengan spending yang tepat, nah ini yang kita selalu sarankan. Jadi saya bahkan waktu itu pernah juga ngomong di TV One bahwa spending itu sebaiknya langsung tunai aja. Jangan bentuknya sembako. Kalau sembako kenapa? Kalau sembako kan dikolek oleh satu berpusat kan. Nanti dibagikan, ada ongkos distribusi, ada ongkos macam-macam kan. Tapi kalau langsung ke orang-orang, mereka belanja sendiri. Mereka belanja di tetangganya kan. Ekonomi daerahnya katakan di Papua, di Sulawesi, di Sumatera gitu yang di kebun-kebun itu kan. Mereka dapat langsung, nggak ada transportation cost gitu. Ekonomi di situ hidup. Tapi waktu itu mungkin pertimbangan pemerintah berbeda ya dengan usulan saya gitu. Karena pemerintah punya pertimbangan, Bang. Di mana ada talang, kelewat air itu pasti basah, Bang. Bener ya? Bener ya? Kamu nggak paham? Sorry ya, EQ kamu nggak nyampe. Paham. Pura-pura nggak paham, takut. Jadi mungkin inilah pentingnya dari sebuah perencanaan. Ingat para pemirsa, kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Maka jangan bersaing dengan orang lain dalam masalah mengumpulkan kekayaan. Tetapi bersainglah dengan mereka dalam urusan ibadah dan keimanan. Masya Allah. Kalau mereka beda, Bang. Uang tidak menjamin bahagia. Tapi kalau banyak mungkin bisa. Akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali masih dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu nambah barokah. Kenali lebih dalam yang namanya New Tech Integrasi, bagian dari Telkom Group, fokusnya sebagai sistem integrator dalam information and communication teknologi ya. Jadi New Tech ini benar-benar berkomitmen untuk terus memberikan hasil terbaiknya dalam berbagai bidang. Ada automate fare collection, smart parking system, self-service kiosk, vending machine, dan juga artificial intelligence dengan solusi terintegrasi dan terpadu bersama dengan New Tech menuju Smart City. Nah, jangan lupa saya ingatkan sekali lagi. Sesuk wis takbiran. Nah, takbiran riyo sing pengen ning daleme Gus Miftah ada open house. Yang pengen di rumahnya Nanda ada open suami. Nah. Pintar. Dari BBM apa? Lah nek bingung cepet download di aplikasi My Pertamina. Yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Ayo, silakan. Saatnya menjawab pertanyaan dari pemirsa. Pemirsa silakan yang ada di studio. Di studio. Medsos dulu. Medsos. Dari Punco Nugroho. Wah, Punco. Apakah jika memakai wifi tetangga secara diam-diam untuk streaming pengajian di YouTube dapat pahala atau dosa, Gus? Pertanyaan dari Pocong. Pinjem wifi tetangga. Pinjem wifi tetangga. Untuk nonton Gus Miftah. Secara diam-diam loh. Secara diam-diam. Dosa Pak, dapat pahala. Itu tetap namanya maling. Yang namanya maling ya tetap haram lah. Nah. Kenapa kamu sibuk cari wifi? Kenapa? Nggak cari wife saja? Itu kalau bahasanya ngambil barang tidak nembung, tidak izin. Kalau bahasa kitabnya namanya gosop. Gosop itu menggunakan barang orang lain tanpa minta izin. Itu namanya gosop. Dan itu lumrah di pesantren. Ya. Yang lucu santri saya, Nduk. Okay. Dia badannya kecil, ukurannya S. Lah, gosop sempak temannya ukurannya XL. Pas sholat melotrok. Ini namanya gosop, mengambil barang orang lain tanpa izin, nggak boleh. Tapi kadang-kadang definisi pinjam sama minta itu tipis. Contoh begini, saya mau ngerokok. Bang John punya korek. Persoalan yang pas, saya minta apa pinjam? Pinjam. Loh, pinjam kan ngambil barangnya? Iya. Kan mengurangi. Iya. Ayo.
Kalau minta kok dikembalikan, mumet dasmu namanya. Nah, kayak gitu ternyata kemudian ada kitab sendiri yang membahas soal itu antara minta atau pinjam. Pinjam. Kapan akan kita bahas tahun depan bersama Telkom dan Pertamina. Yuk, yang di studio. Ayo silakan. Bapak, Ini nggak ada dapat pertanyaan? hadiah ya dari Enggak. Mas Sultan. Wong Dari yo sing siapa? anu Sultan, Sultan dhewe. Ayo silakan, Bu. Siapa? Ya, emang tak kongkon. Kamu kemayu tak suwandet loh kamu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau yang sebelah wabarakatuh. sini manggilnya Gusnya, kalau yang sebelah sana manggilnya Gus juga boleh nggak? Oh boleh. Gus John. Gus John. Gus John, nanti ada 2 pertanyaannya Mbak. Ya. Satu untuk Gus John. Untuk kamu apa sih yang nggak boleh? Satu untuk Gus Miftah. Boleh. Yang Gus John, kita kan ibu-ibu rumah tangga nih. Jadi kita tuh kadang kalau Tahu yang bilang perawan siapa? Ih, takutnya salah nanti. Oh, Ya. sok cantik. Nah, nesu dia. Sponsor. Sponsor Pak, sponsor. Tahan. Lupa nih jadinya. Enggak ingat. Jadi kita kan ibu rumah tangga. Kalau setiap awal bulan gaji suami kita untungnya alhamdulillah Gus. Gaji suami kita itu ada akhir bulan, ada tengah bulan, ada akhir bulan. Iya enggak ibu-ibu ya? Ya. Hop. Sombong amat. Terus? Nah, terus masalahnya itu kadang kita tuh agak kesulitan berapa sih harus ngatur untuk biaya dapur, kemudian ngatur untuk biaya kesehatan, kemudian ngatur untuk biaya Kenakalan. kenakalan. Nah, terus ngatur untuk biaya kecentilan kayak gitu kan kadang kita susah. Nah, mungkin ada semacam ilmu ya atau teoritis. Atau tips lah ya. Tips lah, biasa berapa sih proporsi untuk biaya kesehatan tuh yang rata-rata orang Jawa Timur lah, orang Jawa Timur alokasikan untuk khusus untuk alokasi kesehatan. Kamu salah alamat. Wong Pekanbaru mau takoni Jawa Timur. Oh salah ya, kan komisi Oh, ya, itu mewakili. Oke, Ya. terus? Nah itu Lanjut. yang pertanyaan pertama yang Yang untuk kedua? Untuk Gus John. Miftah. Yang untuk Gus Miftah, boleh ya, Mbak? Boleh. Loh kok nanya saya? Iya. Emang ini apa Tadi kan aku? udah dikasih itu. Kan bukan Mas istriku. kawin, kan udah dikasih mas kawin. Wong iki bojone Yuda kok. Gus Miftah, boleh dong bagi pantunnya. Tentang apa? Yang tadi, yang lucu-lucu tadi. Loh. Yang lain bayi lahir nangis, aku udah ketawa, Mbak. Udah itu aja dulu. Nanti kalau ada lagi dari ibu yang lain. Matur nuwun. Oke, Bang John, gimana, Bang? Assalamualaikum. Pertanyaan yang tidak jelas tanggapannya gimana, Bang John? Jadi dalam merencanakan kebutuhan rumah tangga ya, kalau menurut saya ini pertama tentu kebutuhan utama itu sandang pangan dan papan ya. Nah untuk mengatur yang bulanan itu kan sekarang alhamdulillah sudah ada BPJS untuk kesehatan kan. Jadi kebutuhan utama itu adalah kesehatan, pendidikan anak sama kebutuhan sehari-hari pangan kita gitu. Kalau itu sudah tertata baru mikir yang lain. Kalau kita udah mikir kecentilan tadi, duluan. kemudian ingin agak bergaya mengikuti lifestyle yang Buaya ini kita loh, Bang. belum Wong mampu. desa tuh kayak Nah, mentek-mentek itu. hiling lah. Jadi saya lihat strategi pemerintah mengadakan BPJS itu sudah tepat betul karena dengan kita berkontribusi jumlahnya tidak seberapa ya, walaupun untuk masyarakat kita menengah bawah itu berat, ini sedang kita perjuangkan loh Mbak. Untuk yang di menengah bawah tuh nggak usah bayar lagi gitu. Nah doakan mudah-mudahan nanti bisa disetujui pemerintah. Kita selalu mendorong hal-hal yang meringankan kepentingan orang banyak gitu. Iya. Nah saya udah pernah nyampaikan juga tentang ini ke BPJS supaya yang paling bawah dulu lah itu ditiadakan aja, kan cuma berapa triliun gitu loh. Sedangkan anggaran buat macam-macam kan banyak sekali. Iya. Nah itu mudah-mudahan bisa diterima. Nah kalau itu sudah, kesehatan aman, tinggal pendidikan. Nah pendidikan sekarang SD sampai SMP kan Gratis. gratis. Nah SMA kita sedang dorong juga, mudah-mudahan bisa. Kuliah sekarang udah banyak fasilitas yang di-create pemerintah maupun swasta yang ada bantuan-bantuan khususnya Oke. gitu loh. Itu kira-kira Mbak. Satu quote untuk mbak-mbak dari Telkom. Mbak siapa namanya tadi? Bu Hendro. Lah, Oh, iya. wedok kok Hendro iki lho. Medeni iki. Ketoke casinge wedok isine lanang iki. Hendro, Bu. Bukan kemewahan yang akan membuat kamu bahagia, tapi
kesederhanaan yang akan membuatmu tampak istimewa. Kayak gini kok mau dibayar murah. Silakan dari sana. Ayo, silakan. Tuh, yang belakang itu. Rasa mas sebul, kayak tua Telkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri boleh Pak. Congkok dikit nggak apa-apa. Congkok dikit, congkok. Oh, itu masih kuat berdiri. Nah. Pak, tolong. Besok lagi tolong ya, perutnya jangan besar-besar. Karena penelitian dokter mengatakan orang yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Burung di rumah. Pak siapa namanya? Asrori. Aslori. Ro. Oh, Asrori. Asalole. Asrori. Piye, Bro? Di akhir surat Az-Zumar Bisa itu angel. para penghuni surga dan para malaikat senantiasa membaca wirid dan zikir, yaitu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Nah, di akhir bulan Ramadan ini Gus, kira-kira apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan kita bisa masuk ke surga, Gus? Saya doakan Pak Asrori masuk surga secepatnya ya. Amin. Berangkat sekarang Pak ya. Berangkat sekarang boleh. Secepatnya. Insya Allah berangkat habis sholat subuh. Amin. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan di akhir Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW senantiasa mengetatkan ikat pinggangnya. Lebih banyak di masjid daripada di rumah untuk melaksanakan i'tikaf. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Atau nawaitu an i'tikafa fi hadzal masjid madumtu fihi. Niatnya seperti itu. Yang dibaca apa? Yang paling banyak adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dibaca sebanyak-banyaknya. Pesan saya hanya satu sama Pak Asrori, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya ya. Mudah tak kandani. Tapi kalau jaman pengalaman mboten napa-napa. Jangan. Orang bendino. Oh, pengalaman ngemodar lah ya ciloko. Ya kita doakan Pak Asrori panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Asrori hidup sendiri. Tinggal. Terima kasih Bang Sen hadirnya. Ilmunya luar biasa, Masya perencanaan Allah. keuangan di masa pandemi dan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Nawaitu. Soma ghadi. Soma ghadi. Adai. An adai. Fardi syahri. Fardi syahri. Ramadana. Ramadana. Hadihi sanati. Hadihi sanati. Imanan. Imanan. Wahtisaban. Fardhan lillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk Pak John Enisal, makasih Pak. Sama-sama, Mbak Nanda. Terima kasih untuk Telkom, nanti tolong dilaporkan kalau acara kita lucu banget diperpanjang ya. Apalagi dengan hadirnya Pak Aswaru tadi. Hari. Oke, insya Allah kita akan bertemu besok dalam nuansa Sunda takbiran berarti besok. Takbiran. Berarti Gus Miftah kasih THR. Ayo kru ngumpul, masih dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu nambah barokah.